Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, anak-anak IPS ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat yang luar biasa di pagi ini untuk mengikuti pembelajaran sejarah peminatan ya. Oke. Pada pertemuan kemarin kita telah bersama-sama membahas mengenai jenis-jenis manusia purba di Indonesia maupun di luar Indonesia. Sampai kita sudah melakukan penilaian harian ya untuk materi tersebut. Nah, kemudian kita lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai kehidupan manusia praksara di Indonesia. Nah, sebelum Ibu akan menjelaskan lebih jauh, kalian pada pertemuan kemarin sudah membacakan tentu PDF dari yang telah Ibu berikan ya di Google Form. Oke. Jadi perkembangan kehidupan praksara di Indonesia itu terbagi menjadi tiga masa ya. Pertama yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan, kemudian kedua masa bercocok tanam, dan kemudian yang ketiga adalah masa perundagian. Kita bahas satu persatu. Masa berburu dan mengumpulkan makanan. Kondisi lingkungan alamnya seperti apa sih, Bu? Nah, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia tinggal di alam terbuka, seperti hutan, tepi sungai, gunung, goa, dan lembah-lembah. Lingkungan alam pada saat itu pun belum stabil dan masih liar. Binatang-binatang buas menjadi salah satu penghalang dalam kehidupan masyarakat purba pada saat itu. Jadi, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, tentu kondisi alam atau lingkungan alam pun masih sangat terbuka ya. Dalam artian manusia praksara ini, manusia purba pada masa praksara ini belum tinggal menetap. Jadi memang benar-benar hidup di alam terbuka gitu. Dan tantangannya pun banyak seperti hewan-hewan buas seperti itu. Jadi tinggalnya itu di pinggiran sungai, kemudian di goa-goa. Nah, pada saat ini, pada masa berburu dan mengumpulkan makanan, manusia pada saat itu masih berpindah-pindah tempat karena menyesuaikan dengan kondisi alam untuk mencari bahan pangan. Oke. Kondisi lingkungan alamnya seperti itu. Kemudian kehidupan sosial. Kehidupan sosialnya hidup secara berkelompok, hidupnya berpindah-pindah atau nomaden, dan hidupnya bergerak tidak terlalu jauh dari sungai, danau, atau sumber-sumber lainnya. Ya, betul ya. Jadi pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini, hidupnya itu, manusia purba itu sudah hidup secara berkelompok. Nah, kemudian hidupnya itu berpindah-pindah atau nomaden bahasa lainnya. Seperti yang Ibu tadi bilang, bahwa manusia purba pada saat itu menyesuaikan dengan kondisi alam. Jadi misalkan ketika dia menempati hutan A, ternyata di hutan A tersebut atau di sekitaran hutan tersebut sudah menipis nih stok makanannya atau bahan pangannya. Kemudian mereka pindah lagi ke hutan yang lainnya atau ke pinggiran sungai lainnya. Seperti itu maksudnya. Kemudian hidupnya bergerak tidak terlalu jauh dari sungai, danau, atau sumber-sumber yang lain. Ya, kita sudah bahas ya sebelumnya bahwa kenapa sih kok manusia purba itu kebanyakan fosilnya ditemukan di pinggiran sungai ya Bu ya? Nah, iya, ini jawabannya karena mereka tidak bisa jauh dari sumber penghasil makanan, sumber alam yang menghasilkan makanan atau sumber air ya. Salah satu contohnya itu sungai, danau, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian kehidupan budayanya seperti apa? Hasil budayanya ya, ini ada kapak perimbas, kapak penetak, kapak genggam,
pahat pinggang, alat serpi, alat-alat dari tulang. Nah, tentu saja kapak-kapak atau alat-alat yang telah Ibu sebutkan tadi tidak seperti alat sekarang yang kita lihat ya, yang terbuat dari bejana atau besi atau perunggu. Itu belum, pada saat itu masih pure batu yang sederhana yang digunakan untuk berburu, untuk memotong, untuk merobek oleh manusia purba pada saat itu. Nanti untuk foto kapak-kapaknya Ibu kirimkan di grup aja ya. Kemudian selanjutnya sistem ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi masyarakat pada saat itu tentu pertama berburu dan mengumpulkan makanan, adanya pembagian kerja antar laki-laki dan perempuan. Jadi sebenarnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan ini sebenarnya sistem ekonomi masyarakat belum terlalu menonjol ya, sebenarnya belum ada sebuah transaksi ekonomi yang apa sih yang kita bisa simpulkan bahwa itu ekonomi. Belum sih. Pada masa ini masyarakat hanya bukan masyarakat, manusia purba pada saat ini masih mengandalkan berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, makanya ada yang menanyakan pada pertemuan kemarin itu di Google Form, Bu, apa sih bedanya food producing dan food gathering? Nah, jadi maksudnya kita kan sekarang sedang membahas masa berburu dan mengumpulkan makanan. Nah, ini dimaksud juga masyarakat itu masih melakukan food gathering. Food gathering itu apa? Yaitu mengumpulkan makanan. Jadi belum bisa memproduksi. Nah, nanti kita bahas ke masa selanjutnya. Di situ masa bercocok tanam, masyarakat sudah mulai bisa memproduksi makanan atau disebut juga dengan food producing. Nah, nanti kita bahas ya. Adanya pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan. Ya, misalkan laki-laki berburu, misalkan ibunya atau perempuan disuruh menjaga tempat tinggalnya, menjaga anak-anaknya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk masa bercocok tanam. Nah, masa bercocok tanam ini seperti yang tadi bilang, di mana manusia purba sudah mulai bisa memproduksi makanan. Oke, kita bahas satu persatu. Kondisi lingkungan alam, hidupnya sudah mulai menetap, sudah mulai berhuma. Kondisi lingkungan alamnya pun berbeda ya dengan pada masa berburu dan mengumpulkan makanan. Pada masa bercocok tanam ini hidupnya sudah mulai menetap. Karena kenapa sih Bu kok udah menetap? Karena jawabannya tadi, manusia purba pada masa ini sudah mulai bisa bercocok tanam. Artinya tidak perlu pindah-pindah lagi. Walaupun pada masa bercocok tanam pun manusia purba masih ya sebenarnya berpindah-pindah tempat, namun tidak terlalu sering atau bisa dikatakan dalam jangka yang lama gitu. Cuman sudah mulai menetap lama gitu, karena sudah bisa memproduksi makanan sendiri. Itu dengan cara apa? Dengan cara berhuma. Nah, kemudian kemarin itu ada yang bertanya ya, Bu, berhuma itu apa sih? Jadi berhuma ini adalah teknik yang dilakukan oleh manusia purba pada saat ini untuk memproduksi makanan dengan cara membersihkan hutan untuk ditanami, seperti itu. Kemudian kehidupan sosialnya. Nah, pada masa bercocok tanam ini kehidupan sosialnya sudah mulai bagus ya, sudah mulai terlihat, yaitu saling bergotong royong, adanya kepala kelompok atau kepala suku. Kenapa? Karena semakin lama menetap, semakin banyak pula anggota dari kelompok tersebut, dan dibutuhkan suatu kebersamaan ya pada saat itu dengan cara bergotong royong. Kemudian adanya kepala kelompok atau kepala suku, tentu hal ini untuk mengatur
bagaimana mengatur kehidupan dalam kelompok tersebut. Jadi pada masa bercocok tanam ini mulai adanya kepala kelompok atau kepala suku. Nah, biasanya kepala kelompok atau kepala suku ini dipilih dari yang fisiknya kuat karena untuk melindungi anggotanya dari berbagai berbagai tantangan sih, seperti misalkan ada gangguan dari kelompok luar, kelompok lain, ataupun dari hewan-hewan buas dan yang terlihat berkarisma seperti itu. Nah, kemudian kehidupan ekonominya seperti apa? Nah, pada masa bercocok tanam ini sangat berbeda ya dengan masa sebelumnya. Masa bercocok tanam ini kehidupan ekonominya sudah mulai terlihat, yaitu walaupun masih sangat sederhana ya, adanya barter antar daerah. Maksudnya apa sih, Bu? Barter antara daerah maksudnya daerah pegunungan, kemudian daerah pesisir pantai atau sungai. Jadi mereka barter dari gunung, kami punya misalnya sayur mayur nih, punya hasil dari pegunungan nih, sok ditukar sama hasil laut. Misalnya di laut itu ada ikan, udang, dan sebagainya gitu, kerang. Jadi saling tukar menukar bahan pangan seperti itu. Kemudian awal munculnya perekonomian ya, sudah Ibu katakan di awal bahwa pada masa bercocok tanam ini sudah mulai terlihat ya, sudah mulai terlihat perekonomian pada masa praksara ini. Kemudian next, sistem kepercayaan. Nah, sistem kepercayaan terhadap roh nenek moyang semakin berkembang. Jadi sebelumnya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan juga sebenarnya sudah ada kepercayaan terhadap sesuatu atau orang-orang yang terdahulu yang sudah meninggal, ya, roh nenek moyang, namun masih sangat sederhana. Kemudian pada masa bercocok tanam ini kepercayaan roh nenek moyang itu semakin berkembang. Contohnya yaitu adalah kebudayaan megalitikum di Indonesia. Ini batu yang Ibu tampilkan di sini adalah tugu batu. Ini merupakan perwujudan dari cara manusia praksara pada masa itu menganut kepercayaannya terhadap roh nenek moyang seperti itu. Nah, kemudian hasil budaya ada beliung itu ini orang yang lagi kayak macul itu. Beliung tentunya pada saat itu sangat sederhana ya, tidak seperti yang kita bayangkan saat ini. Kapak lonjong, mata panah untuk berburu tentunya. Kapak lonjong pun untuk berburu. Kemudian gerabah ini yang kayak guci ini. Dan kemudian sudah ada perhiasan pada saat ini. Nah, ini bentukan kapak lonjong ya pada saat itu. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan kapak yang sekarang memang terbuat dari batu, tapi fungsinya itu sebagai kapak gitu, sebagai alat untuk memotong atau mencabik dari hewan buruan pada saat itu. Kemudian selanjutnya, nah ini terakhir, masa perundagian. Masa perundagian ini disebut juga masa pertukangan. Perundagian ini apa sih? Artinya perundagian ini berasal dari bahasa Bali yang artinya seseorang yang mempunyai kepandaian. Seseorang yang mempunyai kepandaian atau keterampilan. Jadi bisa digambarkan bahwa masa perundagian ini manusia praaksara ini sudah terlihat keterampilannya atau kepandaiannya, atau semakin berkembang kehidupannya dari masa-masa sebelumnya. Seperti itu. Next, kehidupan ekonomi dan sosial. Tidak terlalu jauh ya dari kehidupan masa bercocok tanam.
bercocok tanamnya semakin maju, ya semakin maju dari tanaman-tanaman yang ditanamnya mungkin, kemudian cara memproduksi makanannya pun semakin berkembang pada saat ini. Kemudian semakin banyak kelompok dan terbentuk suku. Ya memang pasti ya, karena tadi kaitannya adalah bahwa pada masa bercocok tanam pun manusia purba itu sudah tidak nomaden atau berpindah-pindah tempat, sudah menetap. Apalagi ini pada masa perundagian menetapnya itu sudah mulai lama. Ibarat kita aja sekarang, kita tinggal di satu desa, pasti dalam satu keluarga itu terus mempunyai keturunan kan. Nah, semakin banyak. Nah, semakin banyak kelompok dan terbentuk juga suku pada saat itu. Kemudian adanya pemimpin, tentu adanya pemimpin sama ya. Kemudian adanya perkampungan. Ya, itu tadi Ibu sudah jelaskan bahwa semakin bertambahnya anggota keluarga, ya, jadi terbentuklah sebuah perkampungan. Oke. Kemudian hasil budayanya ada nekara perunggu, kemudian bejana perunggu, arca perunggu, kapak corong, perhiasan, manik-manik. Pada masa ini manusia praksara sudah mengenal perunggu. Jadi alat-alatnya pun kebanyakan terbuat dari perunggu. Nah, bejana perunggu. Bejana ini yang kayak seperti guci ini ya, tapi pada bentukan aslinya itu bentuknya pipih. Kemudian nekara perunggu. Nekara itu ini nekara nih, yang bentuknya bulat di kanan, sebelah kanan, yaitu nekara. Itu bentuknya seperti genderang ya. Ya, tujuannya itu fungsinya pada saat itu untuk dipakai untuk sebuah upacara-upacara. Jadi alat ini tuh pada saat itu dianggap suci. Biasanya digunakan untuk upacara pemanggilan hujan. Ya, pemanggil hujan. Kemudian ini apa sih yang di atasnya ini, Bu? Yang kayak bentuk kapak tapi kayak tulang ya. Ini itu kapak corong. Kapak corong yang dihasilkan pada masa perundagian. Nah, kemudian ada perhiasan, ya sudah mengenal perhiasan, dan dari masa bercocok tanam pun ya sudah ada perhiasan. Kemudian manik-manik. Nah, manik-manik juga sudah dihasilkan pada masa perundagian ini. Biasanya manik-manik ini juga dijadikan sebagai alat barter atau alat tukar ya. Oke. Sudah Ibu jelaskan materi mengenai kehidupan manusia praksara di Indonesia. Selebihnya kalian bisa membaca lagi referensi dari berbagai sumber, baik itu buku maupun sumber dari internet ya. Oke. Selanjutnya ada tugas untuk kalian, latihan untuk pertemuan kali ini, yaitu buatlah tulisan dalam selembar kertas mengenai seberapa penting sih bagi kalian untuk melestarikan kebudayaan manusia praksara. Kemudian aspek atau kebudayaan apa saja yang menurut kalian bermakna dan dapat diterapkan pada kehidupan masa kini atau kehidupan sehari-hari kalian. Jadi tuliskan di kertas lembar atau buku boleh mengenai seberapa penting bagi kalian untuk melestarikan kebudayaan praksara tersebut. Dan kemudian aspek, tadi kan banyak ya aspek-aspek yang Ibu jelaskan, dari masa berburu dan mengumpulkan makanan, terus masa bercocok tanam, dan masa perundagian. Itu banyak sekali aspek ya, seperti aspek sosial, ekonomi, budaya, itu banyak sekali. Nah, dan hasil-hasil budayanya pun banyak. Nah, menurut kalian hal apa sih yang paling bermakna dan dapat diterapkan pada kehidupan masa kini atau kehidupan sehari-hari kalian? Oke. Setelah itu, setelah kalian tulis, kemudian fotokan dan posting di Google Classroom kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Sekian pembelajaran kali ini. Sehat selalu, jaga kesehatan kalian, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.